Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan dan penganiayaan akan selalu menjadi bagian dalam sejarah umat manusia. Sering kita jumpai justru manusia itu menjadi serigala bagi yang lain, homo homini lupus. Hidup yang tidak mudah, perlu perjuangan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu, seringkali menghalalkan berbagai cara untuk mengejarnya. Mengorbankan orang lain menjadi cara yang seringkali dianggap efektif dan mudah. Hampir selalu ada yang menjadi korban dalam banyak peristiwa hidup. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dalam dinamika hidup beriman. Ada banyak tantangan dan hambatan yang seringkali dihadapi umat beragama ketika hendak mengungkapkan imannya. Ritual-ritual tertentu seringkali dianggap aneh dan tidak benar karena tidak biasa melihatnya atau gagal memahami ritual agama lain. Sementara setiap agama mempunyai pengungkapan iman yang berbeda-beda, mempunyai ritus yang berbeda. Jika tidak ada pemakluman yang secukupnya atau pemberitahuan, ungkapan iman agama lain selalu menjadi sumber pertentangan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita sebagai umat Kristiani untuk waspada dan siap sedia apabila datang waktunya kita akan mengalami hambatan iman. Hambatan iman itu pasti akan selalu ada, dan tetap akan ada usaha-usaha untuk melemahkan kita sebagai orang beriman. Tantangan dan hambatan masih mungkin kita hindari atau hadapi. Namun apabila hal itu datang dari dalam lingkungan terdekat, keluarga misalnya, pasti akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi lebih besar. Tidak jarang perjuangan orang beriman justru kandas ketika menghadapi itu. Iman menjadi iman keluarga, bukan iman personal yang dasarnya adalah perjumpaan pribadi dengan yang ilahi. Saudara-saudari yang terkasih, sejak awal Yesus sudah mengingatkan kita bagaimana kita menghadapi itu sepenuhnya tergantung dari keputusan kita. Apakah kita akan tetap bertahan juga tergantung bagaimana diri kita. Satu hal yang sangat pasti adalah jika kita tetap bertahan, Yesus memberi jaminan bahwa tak sehelai pun dari rambut kita akan hilang. Artinya apa?
Artinya 100% Yesus memberi janji dan jaminan keselamatan itu. Syaratnya adalah tetap bertahan. Saudara-saudari yang terkasih, bertahan berarti mau belajar beriman terus-menerus. Kemampuan bertahan tidak terbentuk sekali jadi. Waktulah yang akan menguji bagaimana kualitas kebertahanan yang kita miliki. Gelombang hiduplah yang akan menjadi medan perjuangan kita. Kualitas kita semakin diuji dengan itu. Seorang nakhoda yang handal pasti sudah mampu melewati ribuan gelombang dahsyat di tengah laut. Tanpa itu, ia tidak mampu menjadi nakhoda yang handal. Saudara saya yang terkasih, mari kita belajar dari hal-hal sederhana dalam hidup kita. Hal-hal sederhana itu kita lihat dan kita hayati dalam kerangka hidup kita sebagai orang beriman. Semoga dengan demikian kita selalu mampu untuk belajar beriman terus-menerus. Ya Tuhan Allah, ajarilah aku untuk terus-menerus memandang hidupku dengan kacamata iman. Semoga aku mampu terus-menerus setia dengan iman yang aku ikrarkan. Sertailah aku agar aku tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus aku hadapi, karena aku sebagai murid-Mu. Semoga dengan demikian hidupku semakin memancarkan hidup-Mu sendiri. Amin.